90,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Jam 10 pagi nih, waktunya ngantor bareng sama Luna lagi. Dan hari Rabu rasanya hari Jumat ya, karena besok tanggal merah dan ngantor spesial banget nih. Pagi ini Luna sudah ditemenin sama Bea Cukai Magelang. Ada Mas Indra Giri nih ya. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Luna, selamat pagi. Panggilannya apa nih? Sahabat Tidar. Sahabat Tidar. Selamat pagi sahabat Tidar semuanya, area Magelang dan sekitarnya. Semoga selalu sehat dan menyambut besok libur nih. Bagi yang kerja ini enak banget nih besok libur. Berasa besok ketemu sama weekend gitu ya. Betul. Oke Mas Giri nih, sehat pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak, makanya ini bisa datang ke sini. Kita juga 1 jam ke depan nih bakal ngobrol-ngobrol seru nih. Nah, kemarin nih Luna juga sempat ngeliat nih gimana workshop fotografi dan uji coba drone-nya. Luna sempat ngeliat di Instagram Stories-nya @beacukai_magelang nih. Ya oke. Jadi kemarin kita memang sempat ngadain ya workshop fotografi dan pengoperasian drone. Kita mengundang fotografer terkenal sekaligus juga pilot drone itu Miss Bahul Munir, orang Jogja. Instagramnya itu bisa dicek, itu kami tag itu udah melanglang buana kemana-mana seluruh Indonesia. Nah, kita memang sering mengadakan kegiatan pelatihan, workshop, internalisasi seperti itu untuk melatih kompetensi dan pegawai. Jadi supaya nanti bukan cuman, kan aku bagian humas nih, bagian humas di Bea Cukai Magelang. Jadi biar nggak cuman humas aja yang bisa moto atau motret gitu kan. Tapi Jadi gitu setidaknya semua ya. pegawai nanti bisa ketika pegawai humasnya berhalangan, semua pegawai nanti bisa menggantikan untuk bisa motret sama ngoperasiin drone kayak gitu. Keren sekali nih Bea Cukai Magelang ya Sobat Tidar. Oke, ramai banget nih ya. Setahun ini desas-desus Kementerian Keuangan atau Kemenkeu ini bakalan menerapkan cukai atas produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Terus respon masyarakatnya juga udah mulai terdengar ya. Terlebih plastik ini udah jadi hal yang selalu ada di kehidupan sehari-hari. Terus kalau minuman berpemanis nih ya, yang pasti juga minimal sekali sehari kita konsumsi, apalagi pas hawanya panas kayak gini ya Mas ya. Iya betul. Berasa seger banget gitu. Nah, seperti apa perkembangan penerapan cukai atas produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK? Kita bakal membahasnya. Dan Luna juga mengundang sahabat Tidar nih buat gabung ke WhatsApp-nya Radio Tidar di 0878 0878 9430. Yes, Mas Giri langsung aja nih ya sebelum kita ngobrol lebih jauh. Apa sih yang dimaksud sama ekstensifikasi cukai itu? Yang seperti apa? Oke. Jadi bicara tentang bea cukai ya, tentunya ada bea dan cukai. Nah kalau bea itu impor ekspor, kalau cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah sifatnya itu apa aja sih? Yang pertama itu konsumsinya perlu dikendalikan, terus peredarannya perlu diawasi, kemudian pemakaiannya itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan juga lingkungan hidup, dan juga pembebanan pungutan negara. Jadi diambil demi keadilan dan keseimbangan, makanya dikenain cukai. Jadi intinya cukai itu berlaku untuk barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan dan juga lingkungan hidup. Nah, sementara ekstensifikasi cukai sendiri itu adalah usaha untuk memperluas objek cukai. Jadi telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Cukai sebagaimana disebutkan penambahan atau pengurangan jenis BKC itu diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR yang dibahas dan disepakati dalam rancangan APBN. Nah, saat ini barang yang dikenakan cukai itu kan ada 3. Yang pertama itu hasil tembakau seperti rokok, sigaret, cerutu, kemudian ada minuman keras atau dalam bahasa cukainya itu minuman yang mengandung etil alkohol atau kita sebutnya miras. Kemudian yang ketiga itu etil alkohol. Etil alkohol itu yang biasa dibuat hand sanitizer. Nah, itu namanya etil alkohol atau etanol. Nah, jadi ekstensifikasi cukai itu sederhananya adalah menambah objek cukainya. Jadi nanti kita ada rancangan dari Kementerian Keuangan dan juga Ditjen Bea Cukai kedepannya itu untuk minuman berpemanis dalam kemasan dan juga plastik itu akan dikenakan cukai. Namun aturannya ini belum diketok palu nih, masih dalam pembahasan antara Kementerian Keuangan dengan pemerintah dan juga DPR. Jadi memang ini kebijakan ini masih
dalam fase pembahasan di tingkat atas seperti itu. Mungkin kalau orang awam tuh bakal ngerasa, aduh ngapain sih dikenain pajak-pajak aja gitu. Padahal kan itu juga buat kebaikan semuanya ya Mas ya, karena kalau kebanyakan tuh juga dampaknya negatif. Betul. Nah kemudian apa sih yang menyebabkan nih perlunya adanya perluasan objek cukai? Oke, jadi mengingat ya proporsi dari kondisi barang kena cukai saat ini itu memang didominasi oleh hasil tembakau. Itu sebanyak 95%, makanya penerimaan negara terbesar itu kan ada PPN, PPH dan juga cukai. Nah, cukai itu yang mendominasi adalah dari hasil tembakau, pabrik rokok. Pabrik rokok itu memang penerimaan penyumbang negara terbesar ketiga nih, pabrik rokok itu memang. Siapa sih sekarang coba orang muda atau orang tua yang nggak ngerokok kan, walaupun cukainya dinaikkan atau harganya naik tuh, Tetep laris yang ya. ngerokok tetap ngerokok kayak gitu kan, nggak mungkin kayak yang ngerokok tiba-tiba berhenti gara-gara harganya naik gitu kan, atau mungkin nanti yang sukanya merek ini berubah karena harganya naik, berubah ke yang harganya lebih murah, cari yang lebih murah gitu kan. Nah, Bahkan ada juga orang yang, aduh aku nggak makan nggak apa-apa deh, yang penting ngerokok. iya, bahkan ada yang bilang kayak gitu kan. Terus ada semboyan merokok mati, nggak merokok pun mati kayak gitu. Jadi merokok aja, ada yang bilang kayak gitu ya. Ya itu balik lagi ke masing-masing pribadi ya. Itu terserah. Kita tidak memaksa orang untuk merokok dan tidak memaksa orang untuk tidak merokok. Jadi itu kita kembalikan kepada masyarakat seperti itu. Nah kemudian untuk minuman keras itu 4% besarannya, kemudian etil alkohol itu 1%. Nah maka perlu dilakukan kajian ekstensifikasi cukai ini ya. Tentunya bea cukai itu mempertimbangkan hal lain yang perlu diantisipasi. Sebagai contoh, efek dari penerimaan cukai hasil tembakau itu sangat besar untuk negara tadi. Nah, pengenaan cukai sesuai dengan perkembangan era dan zaman saat ini itu telah menangkap perkembangan isu kesehatan dan lingkungan. Selain itu, apabila melihat bea cukai di negara ASEAN, objek BKC di negara kita itu masih tergolong minim nih. Indonesia itu cuma 3 ya. Nah, sementara di negara lain seperti Thailand, Kamboja, Laos, itu objek barang kena cukainya itu bisa sampai dengan 10 jenis. Bahkan seperti kendaraan bermotor, diskotik, perjudian, kan kalau di mereka perjudian dihalalkan ya. Bukan halal sih namanya, dilegalkan. Dilegalkan ya kalau di mereka itu. Jadi kita itu berusaha untuk menambah gitu objek cukainya. Biar ya tujuannya tadi untuk membatasi dan melindungi kesehatan dan lingkungan hidup itu. Oke, sedangkan penyusunan ekstensifikasi cukainya tuh seperti apa Mas? Nah, untuk penyusunannya ini kan balik lagi ke tugas dan fungsi tugas dan fungsi perluasan objek cukai itu berada di kantor pusat ya, itu di Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Jadi setiap tahunnya itu akan disusun kajian ekstensifikasi cukai. Jadi memang setiap tahun ini sudah disusun terus nih kajian-kajian tentang ekstensifikasi cukai itu, dengan yang telah ditetapkan itu pada bulan November atau Desember tahun sebelumnya. Nah, dalam proses penyusunannya itu tentu harus memenuhi aspek formil dan juga filosofis. Nah, aspek filosofisnya itu tadi contohnya itu memenuhi sifat dan karakteristik BKC yang poin utamanya itu adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan juga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Kemudian adanya inisiatif dari instansi terkait yaitu Bea Cukai bekerja sama dengan instansi lain. Kemudian ada earmarking untuk penanggulangan dampak seperti di BHCHT, ada dana yang diperuntukkan kembali ke pemerintah daerah. Jadi pengenaan cukai itu kan untuk barang-barang yang berbahaya ya, itu masuk ke APBN. Nah, ada earmarkingnya itu ada dana nanti yang dari APBN itu balik lagi ke daerah. Yang dinamakan contohnya yang pertama itu seperti di BHCHT. Itu kita sering mengadakan sosialisasi menggunakan dana DBHCHT dengan Pemda termasuk Pemkot Magelang. Nah, kemudian bukan barang ilegal untuk dipakai atau dikonsumsi. Terus adanya aspek formil itu meliputi produk hukum, peraturan pemerintah, terus pembentukan PAK, panitia antar kementerian, kemudian public hearing dengan stakeholders terkait, kemudian persetujuan DPR dan tercantum dalam nota keuangan APBN. Nah, tentunya dalam proses penyusunan secara real di lapangan, pemilihan produk yang dijadikan objek cukai itu harus dilakukan secara komprehensif. Jadi memang kita tuh tidak semena-mena udah memang pembahasannya itu lama gitu loh Mbak, nggak tiba-tiba
kayaknya plastik ini dijadiin cukai nih, dikenakan cukai nih sama minuman berpemanis. Terus misalnya baru dibahas sekarang, besok udah terbit, nggak mungkin kan? Ini banyak juga pertimbangannya ya. Banyak pertimbangan dari perusahaannya, dari masyarakatnya, dari segi pemerintahnya, dari segi penerimaannya, terus menyusun targetnya dan lain sebagainya kan perlu waktu yang lama kayak gitu kan. Jadi memang mengingat terdapatnya beberapa aspek yang saling berkaitan. Jadi harapan kenaikan dari penerimaan negara, dari tingkat kenaikan harga barang, konsumsi masyarakat, dan pencapaian tujuan pengaturannya seperti yang tadi udah disebutkan dalam Undang-Undang Cukai seperti itu. Oke, nah sekarang untuk saat ini apakah sudah ada nggak nih ekstensifikasi cukai yang udah berjalan? Nah, untuk saat ini yang sudah making step atau progresnya itu sudah lebih maju itu tadi yaitu plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Nah, untuk plastik ini sudah dilakukan pembahasan di DPR, menunggu hasil lebih lanjut. Kemudian adapun untuk MBDK ini saat ini dalam tahap penyusunan RPP oleh tim panitia antar kementerian. Nah, namun sebagaimana yang disampaikan tadi tentunya membutuhkan waktu hingga sah nantinya karena tentunya pemungutan cukai itu diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi tidak serta-merta menghilangkan dampak sosial yang akan terjadi di masyarakat, khususnya terhadap barang yang tingkat permintaannya itu sangat elastis, yaitu setiap kenaikan harga barang maka akan mempengaruhi tingkat permintaan masyarakat. Jadi ditunggu aja, kalau nggak tahun ini mungkin tahun depan ya, mungkin udah ditetapkan untuk plastik dan MBDK itu. Tapi kalau mungkin nanti ada pertimbangan lagi di atas karena ada dari sisi masyarakat atau dari sisi penerimaan atau dari sisi perusahaan atau pabriknya itu bisa aja ditunda lagi gitu disahkannya. Jadi memang lah seperti aturan-aturan lainnya ya. Aspek juga nih ya. Ya betul. Nah tadi udah sempat disampaikan ya ada ekstensifikasi cukai plastik nih, bisa dijelaskan nggak sih kenapa plastik sebagai objeknya? Nah mungkin kalau masyarakat umum nih ya, ini biasanya ngerasa karena plastik ini susah didaur ulang gitu ya, jadinya terus ini tuh lama juga terurainya, jadi numpuknya bahaya banget bagi bumi gitu. Iya betul. Jadi memang dari data kajian ekstensifikasi cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai itu berdasarkan data Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS, tahun 2017 itu dari jumlah permintaan bahan baku plastik itu mencapai 5.635 juta ton per tahun. Bayangkan untuk permintaan plastik. Makanya nggak bisa dipisahin sama kehidupan kita sehari-hari ya. Iya betul. Terus menghasilkan berbagai macam produk plastik yang diklasifikasikan secara umum berupa barang plastik keperluan rumah tangga itu 20%, kemasan plastik itu 40%, bahan bangunan 15%, kantong plastik 6,5%, kemasan styrofoam 0,3% dan barang lainnya itu 18,2%. Nah, di masa depan jumlah permintaan itu diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk serta perilaku masyarakat itu sendiri yang masih kurang bijak ya tadi dalam menggunakan produk plastik. Nah, dengan kondisi tersebut, potensi timbulnya sampah itu akan semakin meningkat dari tahun ke tahun jika tidak ada upaya untuk mengendalikan atau mengurangi sampah plastik. Padahal kan mungkin anak SD atau anak TK pun udah tahu kalau plastik itu memang susah ya terurainya dan itu memang merupakan sampah yang berbahaya ya, termasuk sampah yang berbahaya dan susah diuraikannya. Bahkan kalau misalnya itu tidak dibakar itu ditimbun itu bisa ratusan sampai ribuan tahun ya kalau nggak salah. Kalau saya masih SD dulu cerita-ceritanya begitu, susah banget diuraikan. Jadi memang plastik ini kita berupaya untuk mengganti, kan bisa tuh wadah itu nggak harus pakai plastik kan, bisa sekarang kita juga menggunakan. Banyak juga tuh influencer yang pokoknya sedotan pakai sedotan yang bisa digunakan berulang-ulang gitu ya. Kalau belanja pakai kantong belanja dari yang bahannya kain stainless gitu. steel, terus kantong belanja bisa yang bahannya pakai kain, atau kita malah bisa mendukung produk UMKM nih, misal ada di sekitar kita yang menjual keranjang pakai bambu atau keranjang pakai bahan dari kayu lapis dan lain sebagainya. Model lagi tuh ya. Itu malah kita membantu negara membantu UMKM juga untuk mendukung perekonomian daerah setempat dan juga nanti kalau apalagi kalau bisa diekspor ke luar negeri gitu kan, malah itu nanti juga menyumbang devisa negara dan bisa menambah penerimaan daerah juga, termasuk misalnya di Kota Magelang ini kayak gitu kan. Apalagi kalau dilempar ke luar negeri itu harganya naik tinggi banget ya. Iya, bisa naik di luar negeri bahkan.
Nah, bahkan kan sekarang di toko-toko di supermarket kan sudah mengurangi penggunaan plastik kan, bahkan Iya sih, udah berbayar sekarang berbayar. kan. Itu termasuk ini juga nggak sih, ada hubungannya sama ini juga nggak sih? Untuk itu belum ada hubungannya ke sini sih Soalnya karena kadang memang ada toko yang bayar, tapi toko lain ada yang gratis gitu loh. iya itu masih kebijakan perusahaannya sih untuk cukainya memang belum dikenakan gitu kan. Mungkin atau kalau cukainya udah dikenakan harga plastik ini tuh akan naik sih. Oke, Kak. Karena sebenarnya tujuan dari kita mengenakan cukai terhadap produk-produk yang tadi hasil tembakau, terus miras, terus etil alkohol, terus plastik sama kedepannya plastik sama minuman berpemanis ini kan tujuannya sebenarnya bukan semata-mata kita ingin meningkatkan penerimaan negara, tapi kita tuh ingin membatasi konsumsinya. Karena kenapa? Barang ini tuh berbahaya kan, berbahaya untuk kesehatan dan masyarakat. Tapi kita tidak bisa menghilangkan barang ini dari Indonesia. Nih, seperti contohnya kita berbicara minuman beralkohol ya. Kan kita harus bertoleransi juga. Kita kan saya muslim, mungkin saya muslim, Mbak muslim ya. Memang di kita diharamkan. Tapi kan mungkin di agama Iya, lain itu atau bisa. mungkin ada kayak Kabupaten Magelang itu kan banyak turis asing dari luar negeri. Jadi seperti Hotel Bintang 5 itu kan juga menambah penerimaan negara. Jadi kita bukan semata-mata melegalkan hal yang diharamkan oleh agama gitu, bukan menyinggung SARA. Jadi memang kita juga melegalkan ketika Pemda atau pemerintah daerahnya itu membolehkan. Kalau Pemdanya nggak membolehkan seperti Purworejo, Temanggung, sama Wonosobo kan kita membawahi 5 kabupaten kota ya. Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Purworejo, sama Wonosobo. Nah, yang boleh itu cuman Kota Magelang sama Kabupaten Magelang dan itu pun hotel bintang 4 ke atas kayak hotel bintang 4 ke atas atau hotel bintang 5 itu pun resto sama hotel yang boleh itu dan harus diminum di tempat dan Oke. biasanya itu ditujukan untuk apa? Karena di sini banyak wisatawan asing seperti orang-orang dari luar negeri atau mungkin yang beragama lain yang memperbolehkan untuk mengonsumsi itu. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk membatasi konsumsinya itu. Makanya dikenakan cukai untuk harganya itu lebih tinggi kayak gitu. Tapi kan sekarang balik lagi ya. Orang yang ngerokok walaupun cukainya udah dikenakan lebih tinggi, kalau Tetep mereka udah aja ngerokok gitu. yang tetap ngerokok terus, entah dia tetap bertahan di harga di rokok merek itu atau malah turun ke rokok yang Iya. cari rokok yang harganya lebih murah kayak gitu kan. Ya memang ya dilemanya seperti itu sih. Ya memang kita menjalankan aturan titipan juga dari Kementerian Kesehatan dan juga dari segi penerimaan. Jadi kita membatasi tapi kita mengambil keuntungan dari segi penerimaannya kayak gitu. Oke, nah balik lagi ke plastik nih Mas, aku pengen nanya kalau misalnya nih besoknya udah dikenakan bea cukai soal ini cukai plastik, kedepannya tuh bakal seperti apa sih? Apakah plastiknya bakalan lebih mahal harganya atau seperti apa? Oke, jadi berbagai upaya itu telah dilakukan pemerintah ya guna menekan pertumbuhan sampah plastik. Antara lain itu dikenakan cukai ini sebagaimana usulan pertama terhadap kantong plastik. Nah, selain kantong belanja plastik, jenis produk plastik lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah kemasan plastik, termasuk seperti styrofoam dan wadah plastik dengan pertimbangan antara lain proporsi permintaan kemasan plastik dan wadah plastik itu cukup besar, itu sampai dengan lebih dari 40%. Ya, kemudian jumlah permintaan barang tersebut itu akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor industri makanan dan minuman sebagai pengguna paling banyak. Nah, kemudian tingkat daur ulang sampah plastik di Indonesia itu masih rendah. Jadi kita tuh untuk daur ulang sampah plastiknya itu hanya sekitar 9-10%. Apalagi untuk pengolahan itu loh, pembakaran plastik yang harusnya dia dibakar agar tidak teruraikan itu susah banget tuh. Bahkan di tempat-tempat yang tempat penimbunan sampah akhir TPA gitu TPA ya? itu biasanya isinya plastik semua saya lihat Sebagian besar sampai gitu. menggunung-gunung gitu loh, Mbak. Apalagi kalau di laut tuh aku pernah baca ya, kebanyakan sampah plastik itu dari sedotan kalau di laut. Iya, bahkan Sampai ada dimakan ikan gitu. dimakan ikan kan, bahkan ada berita-berita yang menyebutkan bahwa sampai ketika ikannya itu dimakan di dalamnya itu ada plastik Iya, gitu ada ketika kita mikroplastik konsumsi gitu. ikan. Oh, dulu juga Nah, sempat rame tuh ya Mas, beras ada mikroplastiknya gitu. Nah iya kan, jadi memang plastik itu berbahaya bagi kesehatan dan juga lingkungan hidup dan juga hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Kemudian kurang pedulinya masyarakat terhadap sampah plastik ya. Memang kesadaran masyarakat Indonesia itu terhadap plastik itu kayak ya udah dibuang aja gitu kan sembarangan kayak gitu. Jadi memang kita sebagai masyarakat yang bijak harusnya meningkatkan kesadaran kita akan sampah plastik ini. Kemudian secara global sektor industri kemasan itu menempati
urutan pertama penyebab timbulnya sampah plastik. Jadi memang kebanyakan itu industri kemasan plastik ini ya. Seperti kita belanja dari supermarket, tadi itu tuh memang mendominasi dari seluruh plastik. Nah, untuk melakukan pengendalian terhadap konsumsi kemasan plastik tersebut, makanya Bea Cukai dan juga pemerintah, Kementerian Keuangan dan kementerian lembaga terkait itu menetapkan kebijakan plastik ini akan dikenakan cukai sebagaimana yang disebutkan Undang-Undang Cukai itu bisa mengadakan ekstensifikasi cukai itu. Nah, pemerintah itu akan menetapkan kemasan plastik sebagai barang kena cukai ke depannya, tapi masih dikaji itu. Oke, nah seru banget nih Sobat Tidar obrolan kita, oke? Habis ini kita break dulu dan kita nanti masih bakal kembali lagi sampai jam 11 siang ya. Dan Luna masih di ngantor ditemenin sama Mas Giri dari Bea Cukai Magelang. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023 Stay Healthy. Masih di ngantor spesial barengan sama Bea Cukai Magelang dan Luna masih ditemenin sama Mas Indra Giri dari Bea Cukai Magelang. Mungkin boleh nyapa Sobat Tidar dulu Mas, kameranya di sini nih. Halo Sobat Tidar, kembali lagi kita ngobrol nih. Kalau yang mau nanya-nanya selain tentang cukai nanti kalau masih ada sisa waktu juga boleh sih. Oke, silakan gabung di 0878 0878 9430 ya. Jadi kita masih bakal ngomongin juga nih tentang ya cukai plastik Sobat Tidar. Nah, apalagi akhir-akhir ini aku tuh sering banget baca gitu ya Mas. Kalau aduh perubahan iklim tuh ngeri banget dampaknya ke bumi ya. Ini ada beberapa negara tuh bahkan dilanda panas ekstrem. Nah, kamu sendiri Sobat Tidar udah hal apa nih yang dilakukan untuk mencintai bumi? Kalau Luna sendiri nih ya, udah 5 tahunan ini udah jarang banget atau hampir nggak pernah tuh pakai kantong plastik buat belanja Mas. Aku bawa kantong belanja dari kain sendiri. Terus untuk sedotan juga sampahnya kan ngeri banget tuh ya Mas ya. Betul. Aku punya sedotan yang dari stainless tuh ada, terus dari bambu aku punya, yang dari kaca aku juga punya. Semoga itu ya walaupun mungkin cuman dampaknya dikit banget ke lingkungan ya. Oh, itu dampaknya nggak dikit, Mbak. Jadi Baluna ini memang patut dicontoh ya. Ini udah 5 tahun nih nggak ngonsumsi kantong plastik. Jadi kalau belanja tuh bawa ini Iya, kantong sendiri ya, Mbak, dari kain atau dari apa. Kemudian sedotan juga Mbak udah berapa 5 tahun juga? Iya, Udah. udah hampir. Itu bukan hal yang sedikit, itu sedikit tapi itu berdampak besar untuk masyarakat dan juga lingkungan hidup. Karena tadi udah saya jelaskan bahwa memang konsumsi sampah plastik itu sangat banyak dan juga berbahaya karena susah banget untuk diuraikannya. Bahkan didaur ulang pun di Indonesia ini kan tadi masih tingkatnya masih rendah ya gitu. Semoga kedepannya masyarakat Indonesia itu bisa mencontoh Baluna ini nih. Termasuk Banyak saya yang juga bisa biasanya gitu. kalaupun terpaksa misalnya belanja dari supermarket nih dikasih plastik itu biasanya nggak saya buang tapi biasanya saya lipet di kosan nih, terus saya lipet terus saya gunain kembali, entah nanti buat ngewadahin baju buat laundry atau mungkin nanti buat ngewadahin makanan, tapi biasanya nggak saya buang langsung Jadi kayak gitu, jadi ngerasa saya lipet di berdosa kosan. banget gitu ya, harus sekali dipakai habis itu dibuang tuh rasanya berdosa Iya, banget. makanya kayak kalau kok bisa sih orang setega itu gitu kan, maksudnya membuang sampah di selokan atau di sungai atau bahkan misalnya dia lagi di jalan terus tiba-tiba buang sampah sembarangan, Gitu aja, gitu. plastiknya dibuang aja langsung gitu kan, kok bisa setega itu gitu kan. Makanya kita saran dari saya sih jadilah masyarakat yang bijak ya, dan juga sayangi bumi juga. Tadi kan Mbak juga udah jelasin bahwa memang perubahan iklim kita ya, pemanasan global ini memang sudah Ngeri banget gitu ya. apa di mana-mana ya, sudah banyak yang terkena dampaknya. Jadi kita harus lebih peduli lagi terhadap lingkungan hidup dan juga bumi ini. Mungkin mulai dari hal kecil dulu tuh, kayak belanja pakai kantong belanja sendiri Sobat Tidar ya. Betul. Apalagi kalau misalnya kantong belanja tuh berbayar ya Mas ya, jadi kan lebih ngirit juga tuh Sobat Tidar. Iya, jadi kayak kan kalau plastik kita nggak tahu tuh misalnya berbayar berapa gitu kan ketika kita beli di supermarket. Tapi kan kalau kita bawa kantong belanja sendiri, kita pakai terus tuh kan kita nggak bayar kan, nggak bayar plastik ini. Apalagi nanti kalau cukai plastik sama MBDK ini udah dikenakan, Waduh, ngeri banget pasti tuh Sobat harga Tidar. plastiknya nanti lebih naik nih. Jadi Makanya mendingan diusahakan tuh dimulai dari sekarang ya Mas ya. betul. Jadi nanti udah terbiasa pas ketika udah dikenakan cukai seperti itu.
udah nggak pengaruh ke kamu gitu. Iya. Lanjut lagi nih Mas, balik ke bahasan ya. Terus apa sih manfaat dikenakan cukai terhadap plastik ini? Terus kemudian ya, apabila nantinya cukai plastik ini udah resmi ditetapkan, gimana sih penerapan tarif cukai dan juga potensi penerimaan negaranya? Oke. Jadi melalui kebijakan penetapan kemasan plastik ini sebagai barang kena cukai, nanti ada dua hal yang dapat dicapai oleh pemerintah. Yaitu yang pertama itu untuk mengendalikan konsumsi dan juga memperoleh penerimaan negara tadi. Nah, meskipun bukan hal yang utama, penerimaan negara itu didapat dari pemungutan cukai terhadap kemasan plastik juga nanti menambah untuk penerimaan APBN. Nah, eh, penerimaan negara itu dapat dari pungutan cukai terhadap kemasan plastik digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian alam. Jadi nanti tadi yang udah aku bilang ada earmarkingnya ke masyarakat. Jadi nanti earmarkingnya itu dalam bentuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian alam. Entah itu nanti akan ada reboisasi atau mungkin pembersihan serentak di laut atau di pesisir pantai, seperti itu nanti kita lihat kebijakan kedepannya. Kemudian untuk pengenaan tarif cukainya sendiri, tarif cukai kemasan plastik itu diusulkan menggunakan sistem spesifik. Jadi nilai rupiah tertentu per satuan kilogram, misalnya mungkin nanti per 1 kilogramnya harga apa tarif cukainya itu berapa kayak gitu. Tarif cukainya itu belum termasuk harga plastiknya. Nanti biasanya dijumlah tuh tarif cukainya berapa, harga plastiknya itu berapa, nanti itu jadi harga barangnya yang dijual ke konsumen akhir seperti itu. Nah, hal ini dimaksudkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam teknis dan pemungutan cukainya dan juga sejalan dengan yang sudah berlaku secara umum di banyak negara yang menerapkan pungutan atas kemasan plastik dan wadah plastik. Jadi bukan cuma negara kita aja yang akan menerapkan ini, bahkan di negara-negara lain itu sudah diterapkan seperti Baluna dan juga sahabat Tidar. Nah, perhitungan potensi penerimaan cukai kemasan plastik ini menggunakan baseline data jumlah kemasan plastik itu sebesar 2,27 juta ton. Nah, simulasi penerimaan cukai ini menggunakan 3 skenario yang masing-masing dibedakan atas 3 jenis barang dalam skema penarifannya, yaitu kemasan plastik, wadah plastik, dan juga kemasan atau wadah styrofoam seperti itu. Oke, nah nih terus gimana sih terkait perizinan cukai plastik ini nantinya? Kemudian apa aja dampak pengenaan cukai kemasan plastik dan juga wadah plastiknya, Mas? Oke, jadi untuk melakukan pengawasan, Undang-Undang Cukai itu mewajibkan setiap pengusaha barang kena cukai itu wajib memiliki izin dari bea cukai, namanya itu NPP BKC. Nah, dikaitkan dengan pengenaan cukai terhadap kemasan plastik itu, entitas yang wajib memiliki NPP BKC itu ada 4. Yang pertama itu pengusaha pabrik kemasan plastik, kemudian pengusaha pabrik wadah plastik, importir kemasan plastik, dan juga importir wadah plastik. Jadi ada 4 ya yang wajib nanti punya NPP BKC. Jadi yang termasuk entitas 4 ini nanti wajib datang ke bea cukai nih, wajib mengajukan namanya NPP BKC. Nanti untuk syaratnya dan lain sebagainya ketika memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, nanti akan dibantu oleh petugas bea cukai, dan layanan dari bea cukai itu gratis tanpa dibungut biaya sepeser pun. Yang bayar itu adalah cukainya. Jadi entah nanti cukainya pembayaran. Kalau kayak rokok kan itu pakai pita cukainya itu beli di bea cukai, bayarnya juga di bea cukai kayak gitu. Nah, kemudian apa saja sih dampak pengenaan cukai kemasan plastik dan wadah plastik? Nah, dalam konteks penerimaan negara, memang pengenaan cukai kemasan plastik ini dan wadah plastik itu ditargetkan atau diasumsikan nanti akan memberikan kontribusi penerimaan sebesar 3,3 triliun, lumayan juga ya 3,3 triliun, bahkan saya belum pernah megang uang 1 triliun seperti apa. Nah, dalam konteks lainnya, isu strategis yang biasanya paling disorot ketika ada wacana pengenaan cukai itu adalah isu ketenaga kerjaan yang diwakili oleh indikator agregat employment. Nah, dalam jangka pendek, pengenaan cukai berdampak pada pengangguran paling kecil sebesar 0,16% dalam skenario tarif 5%. Namun demikian, dalam jangka panjang itu akan kembali terserap seiring dengan adaptasi industri. Mungkin kedepannya bahkan akan bersaing ya
industri-industri plastik ini. Mereka mungkin akan berinovasi, atau mungkin dari segi harga juga akan bersaing, atau mungkin dari segi pendaur ulangannya nanti mungkin akan lebih inovasi-inovasi dari mereka itu akan muncul gitu seiring dengan Kalau pengenaan cukai kantong kayak plastik gitu. sendiri sih sekarang udah banyak yang katanya diurai dalam 2 tahun gitu terurai gitu ya Mas ya. Pokoknya Iya, banyak yang lebih ramah lingkungan gitu. betul. Nanti mungkin akan ada inovasi-inovasi atau mungkin penemuan-penemuan baru menciptakan plastik yang sedikit ramah lingkungan, atau mungkin yang proses penguraiannya atau daur ulangnya itu lebih mudah kayak gitu kan. Nanti kita lihat ke depannya. Nah, dampak pengenaan cukai sendiri terhadap produk plastik itu juga terbukti mampu menurunkan tingkat penggunaan produk plastik. Nah, jadi nanti sekarang aja nih produk plastik yang ada di supermarket ini udah dikenai harga, penggunaannya udah berkurang. Apalagi kalau harganya semakin naik karena ada cukai gitu kan, itu akan mengurangi plastik. Kita tuh bukan semena-mena untuk tadi ya, untuk apa, ini bea cukai ini apa-apa sekarang dikenain cukai, apa-apa sekarang dikenain pajak bea masuk gitu kan. Itu tuh tujuannya sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri gitu kan. Seperti cukai plastik ini ya tujuannya untuk membatasi konsumsi plastik, karena kita sudah tahu bahayanya Dampaknya plastik itu gitu. banyak banget kan, tadi udah disebutkan. Nah, jadi memang dampak yang sama itu juga diharapkan atas kemasan plastik dan wadah plastik ini. Nah, hal ini itu sudah berlaku di banyak negara tadi, bukan cuma di Indonesia, yang sudah melakukan pemungutan cukai terhadap produk plastik. Kemudian melalui penurunan angka penggunaan plastik tersebut itu menjadi titik awal terkendalinya potensi penyebab semakin meningkatnya jumlah sampah atau limbah plastik. Semoga nanti ketika memang aturan ini sudah ditetapkan, sampah plastik kita sudah berkurang ya. Dan saya mohon kesadarannya dari sahabat Tidar mungkin yang sedang mendengarkan untuk eh, tidak kalau untuk menyetop itu mungkin saya Agak kurang susah kurang sih. kurang bijak Ya. ya kalau dan agak susah. Mungkin Jadi pelan-pelan juga. lebih mengurangi penggunaan eh, wadah plastik dan kantong plastik, dan juga belajar untuk mendaur ulang plastik, atau mungkin menggunakannya secara bijak seperti tadi. Kalau memang terpaksa dari supermarket harus membeli, ketika nanti membeli lagi dibawa lagi aja wadah plastiknya biar Bisa nggak dapat juga. lagi gitu kan. Seperti saya misalnya di kos tuh saya lipet-lipet gitu, Bisa terus digunain saya lagi. bisa digunakan lagi, jadi biar konsumsinya itu nggak terlalu banyak seperti itu. Banyak juga orang yang kreatif nih sekarang bekas-bekas bungkus plastik kemasan itu dijadikan tas gitu ada Iya, juga dijadikan, sekarang. bahkan ada yang dijadikan gaun ya Iya, kalau nggak salah kemarin dari itu ulang di plastik. ada festival di Jember tuh kayaknya pakai plastik deh gaun-gaunnya. Iya, itu bahkan memang banyak inovasi. Nah, yang saya harapkan itu dari adanya talk show ini tuh mungkin sahabat Tidar bisa kasih tahu teman saudaranya atau mungkin lingkungannya untuk bisa berinovasi gitu loh. Entah plastik ini dijadikan kantong atau wadah, entah dijadikan mungkin dijadikan produk yang bernilai Jual bisa lebih gitu. bernilai komersil dijual di masyarakat itu, atau mungkin tadi bisa dijadikan untuk pameran festival atau mungkin peragaan busana seperti itu saya kembalikan ke masyarakat untuk berinovasi seperti itu. Oke, nah banyak juga yang nungguin kita ngomongin soal cukai minuman berpemanis. Nah kita nanti bakal balik lagi nih Sobat Tidar ya. Mas Indra Giri juga masih bakal ngobrol barengan sama kita sampai jam 11 siang nanti. Diingatkan lagi buat Sobat Tidar yang pengen gabung, pengen nanya-nanya bisa di 0878 0878 94. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023 Stay Healthy. Balik lagi ngantor masih barengan sama Luna dan Mas Indra Giri dari Bea Cukai Magelang. Dan kita juga masih ngomongin nih Sobat Tidar ya tentang ekstensifikasi cukai plastik dan MBDK. Nah akhir-akhir ini tuh cuaca emang lagi panas-panasnya Sobat Tidar ya. Apalagi pas terik gitu ya Mas ya, pas pertengahan hari gitu, aduh minum minuman dingin terus manis gitu enak banget ya Mas ya. Iya enak sih, tapi harus ingat ya, buat kesehatannya itu nggak selalu itu baik untuk kesehatan. Iya sih apalagi terus kalau misalnya pulang kerja nongkrong sama teman-teman minum minuman kekinian gitu, waduh berasa anak gaul banget gitu ya. Betul. Tapi ingat juga Sobat Tidar ya, minuman berpemanis itu kalau dikonsumsi berlebihan juga nggak baik buat kesehatan kamu. Apalagi nih data International Diabetes Federation ini mendapati
jumlah penderita diabetes pada 2021 di Indonesia tuh meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir. Dan jumlah tersebut diperkirakan bisa mencapai 28,57 juta pada 2024 atau lebih besar 47% dibandingkan dengan jumlah pada 2021. Dan asal kamu tahu aja juga nih, diabetes tuh adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Duh, ngeri banget ya Mas ya. Betul, memang diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang memang berbahaya, dan itu biasanya selain dari keturunan memang dari pola hidup dan gaya hidup kita dalam mengonsumsi makanan dan juga minuman bermanis. Makanya itu nanti kita akan bahas pengenaan cukai ini untuk minuman berpemanis itu tujuannya untuk apa aja gitu. Ya, karena sebenarnya lebih peduli sama kesehatan masyarakat gitu ya Mas ya. Betul. Oke, beralih dari cukai plastik untuk MBDK sendiri nih ya Mas, apa sih latar belakang diterapkannya ini nantinya? Betul. Nah, tadi sudah disebutkan ya, salah satu latar belakangnya itu sama Mbak Luna bahwa memang diabetes ini merupakan penyakit nomor 1 di Indonesia yang menyebabkan kematian, dan memang diabetes ini muncul dari kebiasaan kita mengonsumsi makanan atau minuman berpemanis. Jadi memang menurut Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan dalam PM Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2013 dijelaskan bahwa konsumsi gula harian itu maksimal yang disarankan adalah 50 gram. Nah, batasan 50 gram gula itu yang dimaksud mencakup gula dalam makanan termasuk monosakarida atau disakarida yang dimasukkan ke dalam makanan oleh produsen rumah tangga, serta gula alami yang terkandung di dalam madu, sirup, jus buah, konsentrat buah, dan lain sebagainya. Nah, selaras dengan hal tersebut, beberapa dekade belakangan ini tingkat konsumsi makanan siap saji dan minuman berpemanis itu dalam kemasan itu meningkat di Indonesia. Nah, peningkatan konsumsi gula dalam bentuk konsumsi minuman berpemanis itu mempunyai keterkaitan dengan berat badan. Nah, berat badan tentunya peningkatan konsumsi minuman secara rutin tiap harinya terus-menerus dapat meningkatkan resiko penambahan berat badan dari waktu ke waktu. Itu yang dinamakan obesitas. Jadi selain diabetes itu bisa obesitas. Kemudian selain diabetes sama obesitas, ternyata banyak penyakit lain yang bisa disebabkan oleh konsumsi gula berlebih ini. Bisa hipertensi, bisa diabetes tadi udah, bisa kanker, terus bisa jantung, kolesterol dan lain sebagainya, itu banyak penyakitnya. Nah, memang problem eksternalitas negatif yang diakibatkan oleh minuman berpemanis itu sejatinya memang terjadi di negara berkembang lain. Salah satunya yaitu Thailand. Jadi bukan di Indonesia aja. Nah, di negara tersebut tingkat konsumsi gula itu tergolong tinggi. Oleh karena hal tersebut, pemerintah setempat memperlakukan pajak sebagai alat untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis. Hal yang sama juga dilakukan di negara maju nih. Ternyata bukan di Asia aja ya. Di antaranya ada di Amerika Serikat, di Prancis, di Finlandia, dan juga Inggris. Sementara di Indonesia itu minuman berpemanis itu belum dikenai pajak sebagai alat untuk mengendalikan konsumsinya. Nah, dengan semakin meningkatnya konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan ini, maka semakin besar kemungkinan dampak negatif dan penyakit yang nantinya akan timbul. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah kemungkinan dampak negatif itu, pemerintah melalui bea cukai ini memberikan solusi berupa pengenaan pungutan cukai terhadap MBDK ini. Tujuannya apa? Tadi balik lagi sama kayak plastik, untuk mengurangi konsumsinya. Biar apa? Biar masyarakat terlindungi kesehatannya. Karena masyarakat juga biasanya lebih takut sama kalau keluar duit gitu Mas. Iya, karena kan kalau kita dikenakan cukai kan otomatis harganya nanti lebih tinggi. Mungkin lebih mikir lah, daripada buat beli minuman yang harganya mahal banget, mending buat makan, beli beras atau beli lauk. Coba deh dibeliin ikan gitu, atau lebih dibeliin sehat, yang gitu. lebih sehat gitu. Beli ayam kampung, jangan sekali-kali makan ayam kampung gitu. Jangan ayam yang disuntik broiler, itu kan kebanyakan disuntik ya. Jadi cobalah untuk mengubah gaya hidup dari yang makanan instan siap saji ke makanan yang lebih sehat, sayur, buah, Itu juga itu ikan. dampaknya buat kesehatan kamu gitu. Iya, kita akan merasakannya, mungkin nggak dirasain sekarang ya, tapi mungkin beberapa tahun ke depan, 5-10 tahun, atau mungkin nanti kita semakin tua pasti semakin merasakan akibatnya. Oke, nah terus nih Mas, apakah MBDK ini layak dijadikan objek cukai atau BKC? Terus kapan saat pengenaan cukai ditetapkan terhadap MBDK ini? Oke, jadi tentu sifat atau karakteristik BKC itu udah saya sebutkan tadi ya, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Nah,
MBDK ini, minuman berpemanis dalam kemasan ini, konsumsinya itu memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Jadi sudah memenuhi syarat sifat atau karakteristik BKC tersebut. Kemudian minuman berpemanis ini layak ditetapkan sebagai BKC dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya tadi. Kemudian kapan nih saat pengenaan cukainya? Untuk minuman berpemanis dalam kemasan yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukainya itu adalah pada saat minuman berpemanis dalam kemasannya itu selesai diproduksi oleh pabrik. Jadi ketika udah selesai diproduksi oleh pabrik itu sudah terhutang cukainya. Jadi untuk pengusaha minuman berpemanis dalam kemasan ini perlu jadi perhatian nih ke depannya. Nah, untuk minuman berpemanis dalam kemasan yang diimpor, saat pengenaan cukainya adalah pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean atau pada saat dimasukkan ke Indonesia. Itu sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kepabeanan dan tanggung jawab cukainya itu berada pada importir minuman berpemanis dalam kemasannya. Jadi yang wajib membayar cukainya itu adalah importirnya atau pihak-pihak lain sebagaimana disebutkan dalam undang-undang kepabeanan, seperti itu. Oke, terus gimana sih pengenaan tarif cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan ini jika nantinya resmi ditetapkan ya? Dan gimana juga terkait perizinan cukai minuman berpemanis dalam kemasan ini nantinya? Oke, baik. Jadi untuk pemungutan cukainya sendiri terhadap MBDK ini nanti menggunakan dokumen cukai baru ya yang belum diatur dalam ketentuan cukai yang sudah ada yang dapat dibuat dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, penetapan besaran tarif cukai untuk MBDK ini dilaksanakan dengan berbagai macam aspek dan juga pertimbangan tadi yang pada prinsipnya mendukung program peduli kesehatan antara lain yang pertama itu pembedaan besaran tarif cukai MBDK impor dan juga produksi dalam negeri. Pasti kita akan memperhatikan dari segi tenaga kerjanya, dari segi masyarakatnya. Kemudian pembedaan besaran tarif cukai berdasarkan persentase kandungan gula dalam minuman. Jadi yang gulanya lebih tinggi mungkin cukainya bisa lebih tinggi, yang gulanya lebih rendah cukainya nanti bisa lebih rendah. Nanti kita lihat ke depannya. Nah, sebagian besar responden itu sebanyak 73% itu menyatakan setuju terhadap rencana pengenaan cukai terhadap MBDK ini. Besaran tarif cukai yang paling banyak diharapkan oleh responden antara lain adalah 5-50% dengan skema pemungutan berdasarkan ambang batas untuk mendorong industri agar membuat produk minuman manis yang lebih rendah gula. Jadi mungkin nanti ke depannya gulanya itu akan lebih rendah sesuai dengan batasan tadi 50 gram yang batas konsumsi gula per harinya itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan perizinannya cukai terhadap MBDK ini sebaiknya nanti entitas yang wajib memiliki izin adalah pengusaha pabrik dan juga importir MBDK. Nah, kemudian Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai itu sebaiknya tidak mengadakan atau mengatur entitas tempat penyimpanan, penyalur, dan tempat penjualan eceran terkait dengan MBDK ini. Tidak diperlukan izin bagi penyalur dan tempat penjualan eceran MBDK karena tujuan pengenaan cukai MBDK bukan untuk mengawasi peredarannya, melainkan tujuannya itu bisa langsung dikenakan ketika barang kena cukai itu akan keluar dari pabrik atau masuk daerah pabean untuk barang impor. Jadi memang nanti kedepannya yang harus mempunyai izin itu adalah hanya pengusaha pabrik dan juga importir. Tapi kita mengikuti peraturan nanti ketok palunya seperti apa seperti itu. Aku juga sempat baca-baca kayaknya bakalan disahkan tahun depan. Iya sih, tadi saya juga sempat baca-baca memang di berita sudah Kementerian Keuangan ya, Bu Sri Mulyani itu mungkin akan menetapkan tahun depan. Tapi kita lihat aja nanti progresnya seperti apa gitu. Mungkin kalau sudah diterapkan nanti kita talk show lagi. Talk show-nya malah aturan yang sudah terbitnya. Kalau ini kan kita baru bahas isu-isunya nih. Kedepannya kalau sudah ditetapkan kita udah bahas fixnya kayak gitu. Ditunggu sama Tidar ya. Nah lanjut nih, gimana sih mekanisme pelunasan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan dan apa aja dampak kebijakan pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan ini? Baik, untuk mekanisme pelunasan cukainya itu untuk MBDK itu dapat dilaksanakan dengan cara pembayaran sama seperti plastik tadi. Nah, untuk MBDK yang diproduksi dalam negeri itu akan dipungut pada waktu produk MBDK dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan untuk tujuan dipakai. Sedangkan produk impor MBDK akan dipungut bersama-sama dengan pelunasan bea masuk dan pajak impornya. Kemudian dampak kebijakan pengenaan cukai atas MBDK ini apa sih? Nah, pengenaan cukai atas MBDK ini akan menimbulkan kontraksi ekonomi makro ya dalam jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka panjang itu akan kembali membentuk keseimbangan yang baru karena keseluruhan sektor melakukan berbagai penyesuaian.
baik lagi lah, setiap kita memang ada aturan baru pasti awal-awal masih penyesuaian nih, pasti akan ada entah itu Pro dan hal positif kontra atau pro gitu. kontra ya, betul, hal positif atau negatif atau pro kontra, tapi kedepannya pasti akan ada penyesuaian. Ketika kita mungkin baru misal kerja di suatu perusahaan atau misalnya masuk sekolah aja, awal-awal kan kita masih ada pro kontra ya, masih belum ada Iya. adaptasinya. Lama-lama nanti kita akan adaptasi. Nah, sama seperti cukai plastik sama Oke. MBDK ini nanti Lama-lama juga bakal lama-lama nyaman gitu. ya lama-lama ya akan terbiasa juga gitu karena akan beradaptasi. Nah, memang kebijakan pengenaan cukai terhadap MBDK ini selain berdampak secara ekonomi tadi sudah saya jelaskan bahwa berkaitan juga dengan regulasi lain yang menaungi atau terkait dengan industri yang bersangkutan seperti ketentuan mengenai perizinan, dari kesehatan tadi, dari perdagangan, dari pertanian. Nah, oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara kementerian lembaga yang membawahi sektor terkait terutama dalam hal sinkronisasi dan harmonisasi peraturan. Jadi memang kita itu ketika menetapkan aturan atau kebijakan itu ya Mbak, bukan cuman Kementerian Keuangan aja, pasti kita mengundang kementerian lembaga lain, mengundang perwakilan dari tokoh masyarakat mungkin. Seperti tadi responden yang setuju kan ada dari survei yang dilakukan oleh Bea Cukai ada 73%. Mungkin ini yang 27%-nya yang suka minum minuman manis gitu. Jadi Kalau masih saya nih kalau saya memang kurang karena suka gitu ya. kurang suka minum sama makanan manis karena memang saya latar belakangnya orang Sunda ya. Saya lebih baik dikasih kayak sayuran-sayuran mentah, Iya. lalapan-lalapan sama sambel daripada saya dikasih minuman manis. Memang jarang sih minum minuman manis. Kalau Mbak gimana Mbak Iya, Lulani? aku juga jarang-jarang sih ya, lebih ke air putih aja lebih sehat Iya, gitu. jadi lebih baik kita konsumsi air putih atau mungkin kalau terpaksa kita minum minuman manis, mending lebih baik jus kayak Oke, itu gitu juga kan. sehat Sobat Tidar Ya ya. kita juga nggak memungkiri kalau kita memang minum minuman Nggak manis bisa juga, tapi jauh-jauh dari iya, minuman manis, tapi tapi kalau kan nggak sesering itu gitu kan, nggak sesekali tiap juga. hari makan atau minum boba terus atau makan yang manis-manis banget gitu kan Jadi enggak. boleh-boleh aja Sobat Tidar, tapi sesekali aja ya, jangan terlalu sering. Betul. Dan semua kebijakan, semua peraturan yang dibuat tuh juga tetap gimana nanya sama masyarakat juga ya Mas, makanya tadi dilakukan survei, Iya. dilakukan pendapat sama masyarakatnya seperti apa gitu. Nah, seru banget ngobrol-ngobrolnya. Terakhir nih Mas, pesan apa sih yang pengen disampaikan sebelum kita selesai nih? Oke. Jadi pesan dari Bea Cukai ya, kesimpulannya ya dari ekstensifikasi cukai ini adalah memang usaha untuk memperluas objek cukai. Pada prinsipnya memang tidak hanya berfokus pada penerimaan negara, namun juga memperhatikan dampak yang timbul di bidang kesehatan dan juga lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Memang tentunya akan ada pro kontra ya dalam pelaksananya, namun seluruh pihak tentunya punya pandangan yang sama untuk menyelaraskan kebijakan yang akan dikeluarkan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi Bea Cukai di sini berperan untuk mengendalikan konsumsi plastik dan juga MBDK untuk melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Nah, jika masyarakat ingin membutuhkan informasi lebih lanjut terkait kepabeanan dan cukai, mau bertanya tentang cukai atau mungkin bertanya tentang kepabeanan, bea masuk, bea keluar, itu dapat disampaikan melalui WhatsApp 081126402225. Sekali lagi WhatsApp 081126402225, melalui Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Bea Cukai Magelang dan juga Twitter @bcmagelang. Dan juga bisa datang langsung nih ke unit layanan informasi kantor Bea Cukai Magelang. Kebetulan saya sendiri bersama nanti ada rekan saya ber-8 Oke. di bagian seksi di bagian humas. Unit layanan informasi kantor Bea Cukai Magelang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Kota Magelang. Semua layanan Bea Cukai Magelang itu gratis atau tidak dipungut biaya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Kalau mau silaturahmi atau mau sekedar datang nanya-nanya atau mau berkunjung doang itu nggak apa-apa. Oke, boleh Kita juga welcome. Mas Nanti ya. ada kopi kok, kopi teh, nanti ada Tuh, permen Sobat kayak gitu. Tidar. Jangan lupa juga follow semua sosial medianya biar kalau ada info terbaru tuh langsung tahu ya Mas ya. Betul. Dan mungkin besok juga bakal diumumin kira-kira kapan minuman berpemanis ini mulai diberlakukan cukainya gitu Iya, kan ya. pokoknya pantengin aja di media sosial kita, terutama Instagram @beacukaimagelang. Nanti ketika memang aturan ini sudah terbit, pasti kami publikasi di medsos kami seperti itu. Oke, jangan ketinggalan ya Sobat Tidar, di follow semua sosial medianya. Luna juga mau ngingetin
Pokoknya emang sedikit repot kalau misalnya bawa kantong belanja sendiri, bawa sedotan yang dipakai berulang-ulang, tapi yang pasti itu buat kesehatan diri kamu juga, karena lebih sehat yang dipakai berulang-ulang daripada yang dari plastik ya Mas ya. Betul. Terus jangan lupa juga buat yang suka olahraga, bawa botol minum sendiri sama Tidar, daripada beli minuman Iya. berkemasan apalagi berpemanis. Waduh, bahaya Mas ya. Iya betul. Terus perlu perhatian ya tadi untuk yang apa minuman apa air mineral itu nggak dikenakan Oke. ya karena Oh itu iya, tadi ada bukan yang sempet nanya nih ya, karena waktunya mepet ya udah aku bacain, tapi digabung aja. Ini ada yang nanya nih ya Mas, apakah semua produk minuman berkemasan botol bakalan dikenain cukai, misalnya air mineral, minuman ringan, dan apakah dampaknya harga akan naik karena semakin berat nih kebutuhan masyarakat, siap-siap dana ekstra lagi. Aduh, makanya biar nggak usah pakai dana ekstra ya Mas ya, dikurangin konsumsinya Iya ya. betul. Jadi untuk air mineral, air putih itu nggak dikenakan cukai EBDK ini ya, karena ini khusus untuk minuman berpemanis yang mengandung pemanis atau gula dalam dalam kemasannya seperti itu. Jadi tenang aja, itu air putih nggak mungkin kita mengenakan cukai untuk air putih, kan air putih itu memang kebutuhan Iya, kita sehari-hari ya, memang Diminum perlu. juga bikin sehat gitu Sobat Tidar ya. Dan memang air putih itu lebih sehat, survei membuktikan bahwa air putih itu lebih sehat daripada jus dan susu. Jadi lebih baik kita perbanyak konsumsi air putih. Nah makanya dari itu pengenaan cukai ini tujuannya untuk apa? Mengurangi minuman berpemanis agar masyarakat itu lebih sering minum air putih aja, air mineral aja daripada minum minuman berpemanis. Ini Mas Agus malah mikirnya, aduh besok dana lagi nih. Tenang Makanya aja ya. enggak kalau air putih, jadi mending minum air putih aja. Kalau misal mau minuman manis beli jus aja, itu lebih sehat, lebih aman. Oke, terima kasih sekali buat Mas Indragiri dari Bea Cukai Magelang. Udah ngobrol-ngobrol dari jam 10 pagi tadi ya. Ya, makasih juga Mbak Luna udah nemenin saya nih. Baru pertama kali ya kita Iya. ketemu. Ditunggu datang lagi ke Radio Tidar ya Mas. Siap, pasti. Mungkin bulan depan juga Oke. bakal ada lagi dengan tema yang berbeda. Oke, siap. Terima kasih juga buat Sobat Tidar ya, gabung di Talk Show Radio Tidar barengan sama Bea Cukai Magelang dari jam 10 pagi tadi. Terima kasih juga buat yang sudah atensi di 0878 0878 9430. Kita akhiri Talk Show Radio Tidar bersama Bea Cukai Magelang, Suara Dita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa.